Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian GIS atau Sistem Informasi Geografis. GIS ini sendiri adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Jadi contoh simpel GIS ini sendiri yang biasa kita gunakan yaitu seperti Google Maps. Google Maps yang menunjukkan kita arah ketika kita sedang mencari alamat yang belum pernah kita lalui. Untuk pengertian sistem informasi geografis berasal dari 3 gabungan kata. Yang pertama yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya ini dapat kita pahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem yang berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. GIS ini sendiri merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Untuk komponen-komponen GIS ini sendiri ada 3 komponen penting. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja GIS itu sendiri atau sistem informasi geografis itu sendiri, seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras berserta fungsinya itu seperti CPU, Central Processing Unit, yaitu untuk pemrosesan semua instruksi dan program. VDU, Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Disk drive untuk menghidupkan suatu program. Tape drive menyimpan data hasil pemrosesan. Digitizer untuk mengubah data tertulis menjadi data digital. Printer untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Dan plotter sendiri berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Dan yang kedua di sini ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak GIS ini berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data, dan output data. Contoh dari perangkat lunak dari sistem informasi geografis yaitu seperti program kerja seperti GIS, ArcView, dan ArcGIS. Dan yang ketiga di sini ada manusia. Manusia ini adalah peranan penting dalam sistem informasi geografis itu sendiri, karena manusia adalah yang membuat serta pengguna dari sistem informasi geografis itu sendiri. Tahapan-tahapan kerja sistem informasi geografis yaitu tahapan masukan atau input, yaitu berupa sumber data yang diterima. Yang kedua ada proses pemasukan data berupa data spasial atau data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Dan data atribut atau data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Tahapan pengolahan
yaitu meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit, mengisi, dan menyisipkan data ke dalam tabel. Dan yang keempat, tahapan keluaran atau output. Ini adalah hasil dari sistem informasi geografis itu sendiri. Untuk hasilnya bisa kita lihat seperti contoh map yang menampilkan sebuah penggunaan lahan di sebuah daerah di Kabupaten Gresik seperti yang ada dalam foto tersebut. Ini sama halnya dengan Google Maps yang kita pakai sehari-hari, atau yang lebih bagus lagi, kita bisa melihat Google Earth yang lebih dapat menjelaskan lebih detail mengenai wilayah yang akan kita lihat ataupun yang akan kita tuju tersebut. Analisis data sistem informasi geografis ada 3 dimensi. Yang pertama ada beberapa analisis. Yang pertama analisis klasifikasi, yaitu suatu proses mengelompokkan data ke ruangan atau spasial. Analisis overlay, yaitu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya yaitu daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, luas tanah, dan kadar air seperti yang kita lihat dalam gambar tersebut. Dan yang ketiga ada analisis networking. Analisis networking ini sendiri dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas maupun pipa air. Yang keempat ada analisis buffering, yaitu menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dan yang kelima di sini ada analisis 3 dimensi. Analisis 3 dimensi ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data yang divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Di sini ada beberapa fungsi sistem informasi geografis. Dan sistem informasi geografis ini sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya seperti yang kita lihat untuk inventarisasi sumber daya alam, yaitu seperti untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Di sini sangat membantu sekali dalam pencarian sumber daya alam yang ada ataupun yang ingin kita cari. Sistem informasi untuk perencanaan pembangunan, di sini kita bisa melihat jaringan jalan, tata guna lahan, kepadatan dari penduduk suatu daerah tersebut, peta trayek angkutan maupun harga tanahnya sendiri. Dan yang ketiga di sini ada sistem informasi geografis untuk perencanaan ruang. Ini seperti pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah maupun rumah sakit. Yang keempat di sini ada sistem informasi geografis untuk perencanaan transportasi. Di sini kita bisa melihat kemacetan. Sebenarnya di Maps itu sendiri sudah banyak sekali penggunaan GIS itu sendiri. Seperti kita bisa melihat sendiri di Maps itu jalan-jalan yang terkena macet. Sama halnya dengan GIS untuk perencanaan transportasi tersebut. GIS untuk mitigasi bencana. GIS ini sendiri seperti
penanggulangan bencana digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, memantau lokasi yang akan terjadi bencana. Dari hal ini kita dapat mengantisipasi terjadinya gempa dan melakukan evakuasi terhadap orang yang berada di dekat tempat yang akan mengalami gempa bumi tersebut. Ya, demikian penjelasan seputar sistem informasi geografis ini. Jadi kesimpulan dari sistem informasi geografis ini sendiri banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari kita yang kita pakai. Seperti kita melihat Google yang menampilkan tentang perkiraan cuaca, Maps yang kita gunakan sehari-hari, dan masih banyak lainnya. Cukup sekian penjelasan tentang GIS yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.